Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, saya akan mencoba membahas mengenai teori model kognitif dan model konstruktivisme dari teori ke praktis dan hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Seperti kita ketahui bahwasanya berkembangnya dunia, berikut juga berkembangnya dunia pendidikan, di mana akhirnya banyak teori-teori mengenai pembelajaran juga berkembang. Dan untuk kali ini saya akan mencoba mempresentasikan pemahaman saya mengenai dua teori, yaitu teori kognitif dan juga teori konstruktivisme. Yang pertama adalah teori kognitif. Seperti katanya kognitif yaitu teori yang berhubungan dengan pikiran. Teori kognitif dikatakan teori kognitif jadi lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki seseorang. Jadi lebih mengutamakan aspek pikiran. Oleh karena itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang berhubungan dengan tingkah laku, yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang pada dirinya. Jadi, jika dalam pembelajaran, dalam behavioristik, guru bisa melihat langsung bahwasanya anak itu paham dengan ketika saya tanya atau diberikan pertanyaan mengenai suatu pembelajaran, anak itu langsung merespon dengan menjawabnya. Sedangkan dalam teori kognitif itu tidak seperti itu. Bahwasanya dalam teori kognitif itu lebih ke pikiran, lebih ke pemahaman, ya bukan langsung direspon dengan tingkah laku. Nah, teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang tampak. Ya, jadi teori kognitif di aspek dalam pembelajaran yaitu teori yang berhubungan dengan pemahaman siswa, pemahaman bagaimana akhirnya siswa itu dapat memahami suatu informasi-informasi baru yang akhirnya bisa digunakan, sehingga berbeda dengan behavioristik. Nah, kuncinya yaitu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, kognitif dalam teori model kognitif itu langsung terjadi di akal pikiran manusia. Dan teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu perubahan mental atau proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Ya, perubahan mental di mana akhirnya yang tadinya tidak paham menjadi paham. Ya, namun tidak selalu pemahaman tersebut dibuktikan dengan tingkah laku. Nah, teori belajar kognitif adalah teori di mana dalam belajar itu lebih mengedepankan aspek pengetahuan dan bersifat non-fisik sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh dari belajar. Jadi kita, kalau menurut saya, bagaimana akhirnya kita tahu dalam teori kognitif ini, ya tidak langsung bisa menilai bahwasanya anak itu sudah paham dengan reaksi fisik mereka, tetapi kita harus lebih dalam mengetes apakah pembelajaran yang sudah dilakukan, pembelajaran bahasa yang sudah dilakukan itu anak itu paham atau tidak, gitu. Selanjutnya, nah, prinsip-prinsip dalam pembelajaran kognitif itu, yang pertama adalah pembelajaran aktif dalam upaya memahami pengalaman. Ya, kalau yang saya baca memang akhirnya lebih guru itu diminta untuk bisa memunculkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh siswa untuk membantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengembangkan kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Dan dalam pembelajaran kognitif ini memang pengetahuan mereka lebih digunakan untuk bisa memahami hal-hal baru. Belajar untuk lebih membangun pemahaman daripada mencatat informasi yang didapat. Dalam teori ini yang saya pahami bahwasanya yang penting adalah anak paham, gitu. Yang penting adalah anak paham mengenai pembelajaran yang baru dia dapat, bukan anak itu memiliki catatan banyak atau informasi yang banyak. Namun ketika anak itu paham sudah cukup.
Dan belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Ya, perubahan yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang berkesinambungan dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti ini, ya. Belajar kognitif adalah teori di mana dalam belajar itu lebih mengedepankan aspek pengetahuan bersifat non-fisik, seperti tadi yang sudah saya bicarakan. Contoh realnya, seorang peserta didik diarahkan agar belajar menguasai sesuatu dengan dihadapkan atau dihadirkan pada suatu objek, kemudian dia menggunakan nalarnya untuk menyampaikan gagasannya. Jadi peserta didik atau anak-anak atau siswa-siswa itu diminta untuk lebih menggali informasi yang ada di pikiran dia, dalam kognitif dia, mengenai suatu objek yang memang guru sudah tentukan. Sebagai contoh, karena memang saya dari bahasa Prancis, ketika akhirnya diberikan informasi mengenai Menara Eiffel, ya, nah siswa itu dirangsang untuk akhirnya mereka, ayo, informasi apa yang memang kalian ketahui mengenai Menara Eiffel, sebelum akhirnya nanti guru akan mengambil kesimpulan, menjelaskan mengenai Menara Eiffel tersebut. Jadi lebih ke menggali dulu pemahaman peserta didik itu mengenai Menara Eiffel itu seperti apa, ya. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai teori model kognitif ini menurut para ahli. Ahli pertama yaitu Piaget, ya. Teori model kognitif menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, bahwasanya perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan otak. Dari perkembangan sistem syaraf, semakin bertambahnya umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya. Nah, dalam Piaget ada 3. Ya, Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, ekilibrasi. Nah, untuk yang pertama dan kedua, yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, gitu. Contoh, di sini saya berikan contoh seperti ketika peserta didik sudah paham mengenai penjumlahan, ya, penjumlahan. Berarti kalau dalam pengajaran bahasa, saya coba untuk pengajaran bahasa Prancis, ketika akhirnya peserta didik dalam asimilasi, anak-anak sudah tahu bahwasanya dalam bahasa Prancis ada 2 jenis kelamin, feminan dan maskulang, gitu, yang akhirnya dalam objek pembelajaran ini peserta didik itu akan mencoba, ya, menerapkan mengenai feminan maskulang tersebut, informasi baru, gitu. Informasi baru menurut mereka mengenai bahwasanya benda ini apakah feminan atau maskulang. Nah, selanjutnya ada di akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, di asimilasi mereka mendapatkan informasi-informasi yang baru mengenai, wah, ternyata benda ini itu adalah maskulang, benda ini adalah feminan, gitu. Jadi, nah, di akomodasi ini adalah cara bagaimana akhirnya guru bisa memperkuat informasi baru tersebut mengenai genre atau feminin maskulin dalam bahasa Prancis, yaitu dengan berlatih, gitu. Berlatih bahwasanya bisa bermain. Nah, apakah ini maskulin, apakah itu feminan, dan seperti itu. Nah, di ekilibrasi, ekilibre adalah penyeimbang, keseimbangan, gitu. Jadi proses ekilibrasi, ya, kalau menurut pribadi saya adalah proses keseimbangan, agar akhirnya peserta didik itu tidak terbebani mengenai informasi yang baru. Nah, keseimbangan ini seperti apa? Kalau menurut pribadi saya, ekilibrasi ini lebih bagaimana akhirnya guru mengolah metode pembelajaran tersebut agar akhirnya informasi baru yang didapat oleh peserta didik diasimilasi dan diterapkan dalam akomodasi untuk berlatih itu tidak memaksa, membuat peserta didik itu semakin pusing, sehingga metode yang dilakukan oleh guru harus fun, harus menarik, agar akhirnya terjadi keseimbangan antara informasi yang baru mereka dapat dengan latihan-latihan diakomodasi akan mereka lakukan, gitu. Selanjutnya ada teori
Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu ada 4. Yang pertama sensori motor, kedua praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Yang pertama tahap sensori motor yang terjadi saat umur sekitar dari lahir sampai umur 2 tahun, dimana dalam perkembangan bahasa, saya arahkan ke dalam perkembangan bahasa, dalam teori dalam proses sensori motor ini, dimana anak-anak yang baru lahir itu mengenal. Nah, tahap ini adalah bagaimana akhirnya anak-anak itu mengenai bahasa yang ada di sekelilingnya, gitu. Mengenal bahasa yang memang dia dengar, dan itu tergantung dengan lingkungannya. Yang kedua adalah tahap operasional, di mana kognitif mereka sudah mulai mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk berlatih sendiri secara otodidak mengenai bahasa yang memang mereka dapati dalam lingkungannya. Yang ketiga, tahap operasional konkret, di mana sebenarnya anak-anak sudah mampu ya berbahasa. Bahasa pertama, bahasa yang memang dia menggunakan keseharian, dan di tahap operasional konkret ini peserta didik sudah mampu untuk menerima informasi baru di luar dari dunianya atau di luar dari informasi yang sudah ada, sehingga pada tahap operasional konkret peserta didik sudah bisa menerima informasi mengenai bahasa asing. Ya, yang terakhir adalah tahap operasional formal. Nah, tahap operasional formal peserta didik sudah mampu membuat kesimpulan atas apa yang memang dilakukannya, kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukannya, gitu. Jadi dalam pembelajaran bahasa asing, fase yang paling optimal adalah di tahap operasional konkret, yaitu 7 sampai 14 tahun. Selanjutnya menurut teori kognitif menurut Brunner, yaitu mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengemukakan suatu aliran melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili sumbernya. Sebenarnya seperti tadi ketika berbicara mengenai menara Eiffel, teori Brunner itu hampir seperti itu, di mana akhirnya peserta didik itu diberikan kebebasan untuk mereka mengekspresikan informasi apa yang mereka punya mengenai di dalam kognitif mereka mengenai informasi tersebut mengenai menara Eiffel. Nah, akhirnya ya sesuai dengan sumbernya, itu menara Eiffel, yang akhirnya nanti guru sebagai fasilitator itu akan meramu informasi-informasi tersebut dan akan membenarkan secara apakah informasi tersebut benar atau tidak. Selanjutnya, 3 proses kognitif menurut Brunner, yaitu proses pemerolehan informasi baru, proses mentransformasikan informasi yang diterima, menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dan menurut saya, yang pertama proses pemerolehan informasi baru, yang dimana akhirnya kognitif mereka akan menerima informasi hal-hal yang baru, gitu. Seperti tadi, ketika proses ini bisa berjalan melalui teks atau melalui video atau audio visual, yang memang akhirnya mereka akan mendapatkan informasi baru. Yang selanjutnya proses transformasi informasi yang diterima. Nah, informasi baru itu akan disaring lagi, gitu, untuk akhirnya nanti peserta didik lebih dipusatkan mengenai satu tema. Yang terakhir, menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Apakah informasi-informasi yang didapat oleh peserta didik itu benar atau tidak sesuai dengan tema yang memang diberikan oleh guru. Nah, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam teori kognitif sebagai seorang guru menurut Brunner. Yang pertama adalah pentingnya memahami struktur mata pelajaran. Jadi guru dalam teori kognitif itu, guru harus tahu struktur mata pelajaran itu seperti apa. Jadi guru harus memahami pelajaran itu sendiri. Yang kedua, pentingnya belajar aktif. Pentingnya peserta didik itu aktif agar peserta didik dapat menemukan konsep-konsepnya sendiri. Jadi seperti tadi ketika berbicara mengenai menara Eiffel, itu peserta didik diminta aktif untuk mengemukakan apa saja yang diketahui mengenai menara Eiffel.
Selanjutnya, pentingnya nilai-nilai dari berpikir induktif dari khusus ke umum. Jadi berpikir induktif yaitu peserta didik itu diminta untuk berpikir dulu mengenai menara Eiffel itu seperti apa. Berpikir dulu, keluarkan dulu semua idenya, nanti akan disimpulkan oleh guru sebagai fasilitator untuk informasi yang baru yang akan diterima oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, yaitu kita masuk ke konsep teori model konstruktivisme. Nah, dalam konsep teori model konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan ini terbentuk bukan dari objek semata, akan tapi juga kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang ada di diamatinya. Jadi menurut konstruktivisme, pengetahuan ini memang berasal dari luar akan tetapi dikonstruksikan dalam diri seseorang. Oleh sebab itu tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksikannya. Jadi dalam teori model konstruktivisme ini lebih ke proses belajar siswa. Siswa diminta untuk lebih aktif, siswa diminta untuk berkelompok, siswa diminta untuk lebih mengemukakan, mencari informasi itu sendiri, yang akhirnya mereka akan menyimpulkan sendiri. Jadi konstruktivisme itu adalah membangun peserta didik yang diminta untuk membangun informasi yang memang diberikan oleh guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator di konsep teori model konstruktivisme ini. Jadi guru tidak banyak ambil alih, guru hanya memberikan satu materi, satu stimulan yang akhirnya peserta didik akan lebih, dan itu harus mencari informasi sendiri gitu. Jadi belajar lebih ditekankan pada proses belajar. Proses belajar siswa yang aktif akan membantu membangun pengetahuan peserta didik. Jadi semakin aktif peserta didik itu akan membangun informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang pertama, menekankan pada proses belajar bukan pada hasilnya. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu diminta untuk terus mengeluarkan informasi yang dia dapat dan inisiatif dia untuk mencari informasi sendiri. Mendorong siswa aktif dalam penyelidikan sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu peserta didik. Ya, mendorong terjadinya pembelajaran secara kooperatif, artinya berkelompok bersama-sama sehingga peserta didik bisa saling memberikan informasi, lebih aktif lagi di dalam kelas gitu. Lalu kunci dari teori konstruktivisme yaitu siswa sebagai individu yang unik. Jadi guru tidak bisa menyamakan seluruh siswa itu sama, tetapi setiap peserta didik itu adalah unik. Peserta didik yang dapat mengelola diri sendiri. Jadi ya karena memang diminta untuk peserta didik yang membangun pengetahuan dia sendiri dengan cara mencari, dengan cara bertanya dan lain-lain. Tanggung jawab pembelajaran bertumbuh pada peserta didik. Ya, jadi peserta didik yang memang nanti akan bertanggung jawab terhadap tema yang diberikan. Jadi dia harus mencari informasi selengkap-lengkapnya, memacu dia untuk membangun sendiri pengetahuan dia. Motivasi pembelajaran, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru hanya sebagai fasilitator, tidak untuk memberikan semua informasi. Kolaborasi antar peserta didik dan proses top down, dari atas ke bawah gitu. Jadi lebih ke maksudnya top down itu, jadi guru memberikan informasi satu dan nanti peserta didik yang akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai data, sebanyak-banyaknya mengenai informasi tersebut. Yang teori model konstruktivisme ini, para ahlinya salah satunya adalah Vygotsky. Ya, teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama dikehendakannya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif. Jadi menurut Vygotsky dalam teori model konstruktivisme, jadi kelas itu berbentuk kooperatif antara kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, jadi tidak sama. Jadi seluruh peserta didik itu digabungkan dalam satu kelompok yang memang beragam, karena kan unik tadi, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam
mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah dan efektif di dalam daerah pengembangan terdekat. Jadi pengelolaan pembelajaran ini lebih ke, menurut Vygotsky itu lebih bagaimana akhirnya peserta didik itu bisa mendapat informasi baru dalam kelompok untuk akhirnya nanti mereka bisa membangun pembelajaran atau pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan atau scaffolding. Apa itu scaffolding? Yaitu pemberian bimbingan. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Ketika akhirnya dalam pembelajaran bahasa Prancis, anak-anak sudah mampu membedakan laki-laki atau perempuan, feminan atau maskulang gitu. Nah, guru sebagai fasilitator memberikan ya scaffolding atau pemberian tugas yang memang bisa dibilang tugas tersebut taraf kesulitannya sedikit di atas pengetahuan dari peserta didik. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik itu bisa untuk mencari informasi itu sendiri ya. Sebagai contoh, ketika peserta didik sudah tahu laki-laki, feminan atau maskulang, nah akhirnya sekarang peserta didik untuk mencoba mengklasifikasikan ya sebuah teks yang berisi vokabuler atau kosakata dalam bahasa Prancis, mereka untuk menebak laki-laki kah atau perempuan kah, feminan atau maskulang kah, dimana akhirnya yang tadinya memang akhirnya mereka diberikan dan sekarang diminta untuk ya mereka itu lebih ke mengerjakan sesuatu yang memang tarafnya lebih sulit ya, seperti itu. Selanjutnya, pengaplikasian model kognitif dan konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa. Aplikasi teori kognitivisme. Pertama, guru harus yakin setiap peserta didik itu memiliki perhatian akan pembelajaran bahasa yang dipelajarinya. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk memfokuskan diri saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahuinya. Yang keempat, proses pembelajaran yang tersusun dan jelas. Kelima, utamakan pengaplikasian model kognitif dengan pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar hafalan. Jadi dalam pengaplikasian pembelajaran bahasa lebih ke praktek, lebih ke kognitifnya, lebih ke bukan mencatat. Jadi lebih peserta didik itu memahami informasi yang mereka baru dapat, bukan untuk mencatat seluruh informasi yang dia dapat, tapi lebih memahami agar nantinya bisa digunakan, dipraktikkan. Selanjutnya ada aplikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Ya, khususnya pembelajaran bahasa. Yang pertama, dalam penerapan teori konstruktivisme dalam belajar dapat digunakan model pembelajaran yaitu melibatkan beberapa tahap, yaitu pengenalan, pembelajaran kompetensi, pemulihan, pendalaman, pengayaan. Ya. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi yang pertama itu pengenalan, yaitu pengenalan mengenai tema atau informasi yang baru. Pembelajaran kompetensi, yaitu di mana akhirnya ada terjadinya kompetensi. Jadi pembelajaran kompetensi itu peserta didik itu lebih aktif untuk berkompetens, lebih aktif untuk mencari informasi secara baru ya, secara informasi baru. Yang selanjutnya adalah pemulihan atau pemilihan, mungkin pemilihan dan pendalaman. Nah, sehingga dipilih informasi-informasi yang benar, dan pendalaman adalah informasi-informasi yang sudah dipilih tersebut didalami lebih dalam, apakah sesuai, apakah benar informasi itu atau salah. Lalu pengayaan itu lebih konfirmasi ya, konfirmasi kepada guru sebagai fasilitator apakah pekerjaannya benar atau tidak. Terakhir adalah kesimpulannya adalah belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar manusia ditentukan pada proses internal dalam berpikir, yakni pengolahan informasi. Teori belajar kognitif lebih menekankan
arti penting proses internal mental manusia, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental. Jadi dalam teori belajar kognitif itu tidak bisa bahwasanya tingkah laku itu menjelaskan dia itu paham atau tidak. Yang selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme, adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Discovery, penemuan. Jadi dalam teori pembelajaran konstruktivisme diminta peserta didik itu lebih banyak untuk mencari informasi sendiri. Guru itu yang sebagai fasilitator. Jadi peserta didik itu mencari informasi secara berkelompok, dengan guru harus melihat semuanya sama, unik, tidak berbeda, sehingga ada transformasi, ada transportasi informasi dari yang pintar ke yang kurang pintar, sehingga mereka pintar bersama-sama. Nah, perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya. Jadi lebih ke pikiran. Nah, jadi lebih ke bagaimana akhirnya nanti peserta didik itu bisa memahami suatu tema, suatu informasi baru, tapi dalam hal pemikiran pemahaman mereka, bukan seperti behavioristik dalam tingkah laku. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa menambah pengetahuan mengenai teori model kognitif dan juga teori model konstruktivisme. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa bertanya langsung. Nanti saya akan coba jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.